Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ini kita Allah berikan sehat, kita Allah berikan kesempatan iman, Islam, sehingga kita bisa ringankan langkah datang ke tempat duka ini. Termasuk saya dari Parigi datang. Ini semua karena izin Allah. La tataharrak syai' illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu benda itu kecuali dengan izin Allah. Saya bergerak kemari dengan izin Allah. Bapak-bapak bisa datang ke tempat ini juga dengan izin Allah. Maka syukurilah nikmat yang Allah berikan ini. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau. Yang saya hormati Bapak Imam beberapa masjid di Toboli, Habib Abdullah Al-Hasni. Ada juga penyuluh agama Islam Parigi Utara, Ustadz Ahdar SE alias Kalibamba. Terbang-terbang ya. Saya hormati seluruh aparat desa Toboli yang hadir, juga termasuk para calon kepala desa beserta seluruh masyarakat Toboli yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dari Parigi juga ada kakanda saya Pak Nifair Basata, orang perhubungan, dinas perhubungan, tapi bergabung juga di kelompok kita. Jadi alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau hampir 3 bulan istirahat, baru malam ini pertama saya ceramah di sini. 3 bulan istirahat, ya. Saya juga berani datang, berapa banyak undangan selama pandemi Covid ini. Cuma saya tidak hadiri. Banyak dari daerah selatan, dari utara. Kenapa? Kita patuh pada pemerintah. Selain itu saya orang Kementerian Agama. Kalau saya yang pimpin langsung disemprit langsung. Saya pegawai di Kementerian Agama. Oleh karenanya malam hari ini insya Allah kita new normal. Itu bahasanya orang kain di sini. New normal, kembali normal. Apa itu sebenarnya? Kita mungkin pernah nonton, bapak-bapak, ibu-ibu pernah nonton beberapa malam lalu di ILC. Bapak ada Pak Yusuf Kala, ada Wali Kota Surabaya, ada Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau bicara untuk sekarang ini Jawa Barat itu Pak, daerah kaya, provinsi kaya, terbesar penduduknya setelah Jawa Timur. Tapi Ridwan Kamil mengatakan stok pangan untuk daerah provinsi Jawa Barat bertahan tinggal 1 bulan. Kalau masyarakat tetap di lockdown, masyarakat tetap tidak dibebaskan untuk beraktivitas, saya takut persediaan pangan habis. Ini Jawa Barat Pak. Bagaimana kita Sulawesi Tengah? Bagaimana kita Indonesia, Parigi Mautong?
Maka berdasarkan itu, alhamdulillah 2 hari kemarin saya juga posting di FB itu, di Facebook, ada surat edaran dari Dirjen Bimais, Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam. Beliau dalam itu mengatakan poin pertama itu untuk daerah-daerah zona hijau, yaitu daerah yang terkendali untuk COVID-19, silakan melaksanakan kegiatan keagamaan, ceramah, kemudian takziah, majelis taklim, ya. Akan tetapi peringatan mematuhi protokol COVID-19. Insya Allah kita semua di sini mematuhi, bahwa ya. Ada yang pakai masker. Mohon maaf, saya punya masker, saya bawa masker tadi, tapi tak tinggal di mobil. Ya. Jadi protokol yang mesti kita laksanakan minimal 3 saja. Pakai masker, kemudian jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau yang 2 cuci tangan dan jaga jarak ini agak susah mungkin, tapi minimal kita pakai masker lagi. Bayang nggak? Masker. Mudah-mudahan itu bentuk ikhtiar. Pak, Bu, saya mau cerita sedikit. Ini acara takziah. Kematian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berkali-kali menyebut tentang mati. Ada digambarkan dengan kata maut, ya, maut, al-maut. Maka dikatakan al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Itu bahasa Arab. Jadi jangan anti Arab, karena ada sekarang paham anti Arab, tidak suka Arab. Padahal apa yang kita pakai sekarang itu banyak peninggalan Arab, Bapak Ibu. Apalagi kursi, itu bahasa Arab, ya. Aspal, itu aspal yang jalan bahasa Arab juga. Jadi kita Indonesia ini banyak menyerap bahasa-bahasa itu. Beda itu bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Tidak semua orang bisa bahasa Arab, ya. Tetapi hampir semua umat Islam bisa baca Quran. Kenapa kita cinta Arab? Ini perlu disampaikan. Kenapa umat Islam disuruh cinta Arab? Pertama, uhibbul Arab li salasin. Saya cinta Arab karena 3. Pertama, karena Nabi orang Arab. Nabi kita siapa, Pak? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hasim, ya, seterusnya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua nabi-nabi, Pak, Bu, yang kita tahu Nabi itu yang wajib diketahui 25. Nabi Adam itu bapak pertama. Nabi pertama, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Nabiuna Muhammad SAW. 25 nabi wajib ditahu. Kalau disebut wajib, Pak, Bu, berarti kita harus tahu. Minimal tahu nama, minimal tahu namanya. Bagaimana caranya? Dalam Al-Quran banyak. Di sekolah-sekolah masih TK diajarkan tentang itu. Saya bisa hafal 25 nabi waktu TK diajarkan, waktu di rumah diajarkan. Karena orang-orang tua dulu, kalau dia goyang anaknya itu, dia pakai lagu-lagu kasidah, dia pakai lagu-lagu agama. Betul, Pak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Atau pada zaman dahulu kala, pada zaman itu orang-orang dulu begitu caranya. Akhirnya apa yang diucapkan direkam oleh si bayi itu. Zaman sekarang, tapi bukan ibu di Toboli. Kalau dia lagi ayun anaknya, dia pakai lagu Ayu Ting Ting. Kesana kemari mencari alamat. Nah itu. Akhirnya anak besar kemari, how to my. Ya, dia lari ke sana, lari kemari. Kenapa? Karena memang itu yang diajarkan. Pak, Bu, anak umur 0 bulan itu dia menyerap semua apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau anak 0 bulan, Al-Quran yang kita dengarkan, insya Allah dia akrab dengan Al-Quran.
Kalau anak 0 bulan sampai 1 tahun, 2 tahun, yang kita sering dengarkan lagu-lagu, insya Allah itu anak jadi penyanyi. Masih bagus. Tetapi kalau anak-anak kita perdengarkan kalimat-kalimat tidak baik, caci maki dan sebagainya, jangan heran anak ke depan jadi tukang caci maki orang. Tergantung orang tua. Al-ummu madrasatun. Ini penting, Bu. Di mana-mana disampaikan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Semua penceramah sampai di sini dia titik al-ummu madrasatun. Jadi di pemahaman masyarakat, oh kalau urusan pendidikan itu urusannya ibu-ibu. Bapak-bapak tidak mau tahu. Yang pokoknya saya tahu saya punya anak pintar. Saya pergi cari uang. Saya tahu anakku hebat. Saya tahu anakku pintar. Ya, luar biasa. Ibu yang didik, tetapi yang disebut bapaknya. Begitu anaknya sarjana, oh siapa dulu bapaknya. Dia yang mengaku dulu. Padahal selama anak sekolah tidak pernah dia tanya, nak sudah kerja PR, nak sudah ada. Dia bilang saya cari doi saja. Urusan pendidikan anak, urusan mamanya. Karena penceramah di mana-mana sebut itu al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah. Tetapi koma itu Pak, ada sambungannya. Wal abu mudiruha. Sedangkan bapak adalah kepala sekolahnya. Itu yang banyak tidak didapatkan. Ibu sekolah betul. Tetapi siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya bapak, ayah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, satu saja syarat. Untuk kita menciptakan anak kita hebat. Hebat itu bukan berarti harus jadi pejabat. Hebat itu tidak harus jadi ini, jadi ustaz, jadi ini, jadi ulama. Tapi satu saja yang saya minta di tempat ini. Satu saja yang Bapak tekankan di tempat ini. Ulama sudah mengajarkan kepada kita. Kalau kita ingin anak kita sukses, dunia sampai akhirat, jangan sekali-kali masukkan di mulutnya barang-barang yang syubhat. Barang-barang yang tidak jelas. Subhat, remang-remang, uang panas, jangan kasih makan anak. Apalagi yang haram. Sedangkan yang subhat tidak boleh. Kalau subhat, ini kau punya pajere ini, ya, jangan kasih makan anak. Gosok sendiri saja. Kalau merokok beli rokok saja. Jangan kasih masuk di mulutnya. Ada satu kisah menarik. Suatu kisah menarik terjadi pada seorang imam besar. Imam besar ini artinya ulama kaliber. Dia menjadi imam di Masjid Nabawi. Siapa namanya? Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi Muhammad Syarafuddin An-Nawawi. Dia mengarang beberapa kitab. Kitab yang paling fenomenal itu adalah kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Hebat Pak, luar biasa. Hafal Al-Quran 30 juz, ribuan hadis yang dia hafal. Tapi suatu ketika ada pertanyaan. Ketika di majelis seperti ini, ya Imam, saya mau bertanya. Apa engkau tanya? Yang saya tanya tentang rukun Islam. Padahal pertanyaannya gampang sekali. Orang-orang yang hadir di situ bisa jawab pertanyaan itu. Tapi Imam mengatakan, wallah, saya tidak tahu ini jawaban. Saya tidak tahu, saya tidak hafal. Apa saya mau jawab? Saya tidak tahu jawabannya. Orang heran Pak. Ilmu-ilmu yang luar biasa tingkatannya bisa diselesaikan oleh Imam tadi. Tapi begitu ilmu yang gampang saja tidak bisa dijawab. Akhirnya setelah bubar majelis, ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa pertanyaan yang gampang tadi kau tidak bisa jawab? Dia bilang, saya lupa. Kenapa? Ini mungkin penyebabnya adalah satu tetes susu yang masih ada dalam perutku belum keluar. Bagaimana ceritanya wahai Imam? Diceritakanlah. Seketika Imam Nawawi ini masih bayi, ditinggal oleh ibunya mungkin ke pasar. Imam Nawawi ini menangis karena haus. Sementara dia kan menetek. Ibunya tidak ada ke pasar. Ada satu tetangga yang kebetulan punya anak kecil juga. Dia ambil Imam Nawawi tadi, dia susukanlah. Dia susukan daripada menangis, kan biasa begitu kejadian sama kita. Kita lihat orang punya anak menangis, kebetulan kita ada air susu, kita kasih susu sama dia. Pulang, bapaknya Imam Nawawi ini pulang ditanya,
Diceritakanlah tadi kau punya anak menangis. Lalu ibunya ada ke pasar, terpaksa saya kasih susu. Kata bapaknya Imam Nawawi, apakah kau kasih susu anakku tadi kau pamit sama bapaknya, sama suamimu? Dia bilang tidak, saya langsung. Dibuka mulutnya Imam Nawawi, digale itu mulut Pak. Digale mulutnya itu supaya keluar semua itu susu. Keluar semua, digali dia punya tenggorokan itu, keluar susu. Mungkin itu kata Imam Nawawi, mungkin tidak semua itu susu yang keluar dari perutku, makanya saya jadi lupa seperti itu. Subhanallah. Jadi ibu-ibu saya ingatkan, betul ibu-ibu punya ASI, tapi yang punya asli itu bapak. Ya. Jangan ibu-ibu bilang, oh kan saya punya. Tidak, yang punya itu bapaknya. Jangan tersinggung. Iya, ibu tidak boleh haram hukumnya memberi susu sama orang lain kecuali ada izin dari suami. Jadi kalau suami kasih tahu memang suami, jangan bikin berdosa istri. Kalau istri sementara menyusu, pesan, saya mau kerja. Kalau ada anak orang yang mungkin sedang haus, kau kasih minum susu, saya ikhlas. Tapi kalau tidak, Bu, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sekali sama kita. Bukti sayangnya Allah sama kita ini, kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup. Berapa banyak orang yang menjadi korban. Kita nonton di televisi, kita nonton di media. Berapa banyak yang menyebabkan korban COVID-19, tapi kita Allah masih kasih hidup. Itu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Daerah kita pergi mau tahu, alhamdulillah. Walaupun di sana, di sebelah sana, sebelah sini banyak yang positif, kita belum juga. Ada juga yang barusan terdengar, mudah-mudahan itu segera sembuh, ya. Tetapi kita alhamdulillah bersyukur sama Allah. Allah masih jaga daerah kita, khususnya Sulawesi Tengah ini. Walaupun intensitas hujan tinggi, curah hujan tinggi, hampir setiap malam saya dengar tadi di sini hujan, tapi belum juga terjadi apa-apa. Suwawa, Gorontalo, banjir bandang besar, sampai dia punya jembatan hancur, jembatannya dibawa oleh air. Jone Ponto, Sulawesi Selatan juga sekarang. Jadi kita ini dikepung oleh banjir. Tetapi Allah masih berikan kesempatan kita untuk berhal seperti ini. Pesannya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu, kepada kalian. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, kamu tidak syukuri nikmat ini, maka aku akan azab kalian dengan azab yang pedih. Kita yakin dan percaya, corona itu makhluk Allah. Corona itu Allah yang ciptakan, dan Allah akan berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Maka cara kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita, Pak, ya seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Kita patuhi aturan pemerintah. Jangan nambongo, oh tiada bukan saya ini, ya. Betul. Kalau seandainya COVID-19 itu bisa dilihat, macam ada serangga kemarin kita bisa lihat itu barang, mungkin bisa kita lawan. Tapi ini barang tidak dilihat, Pak. Tidak dilihat. Maka kita lah bersiap-siap, kita upayakan berikhtiar. Tapi banyak sekarang orang berikhtiar, pakai masker, cuci tangan, tapi tidak berdoa pada Allah. Sementara doa itu kuncinya. Doa kuncinya. Karena Allah yang menurunkan penyakit. Allah anzalahullahu da'. Allah yang turunkan penyakit, maka Allah pula yang akan bisa menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Obat itu cuma ikhtiar kita. Perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentengi diri kita. Berapa itu corona, Pak? Saya mau cerita dulu sedikit. Berapa ini corona dengan penyakit yang ditimpakan kepada Allah, kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ada nama Ayub di sini? Nabi Ayub adalah contoh besar bagi kita. Nabi Ayub, tidak pernah ada manusia yang mendapat penyakit seperti Nabi Ayub. Bagaimana penyakitnya? Suatu saat begini, Iblis menghadap ke hadirat Allah. Wahai Allah, saya mau izin,
saya akan menggoda manusia, menjerumuskan manusia sampai mereka lupa kepadamu. Kata Allah, kalau kau mampu. Saya mampu ya Allah. Tunjukkan saya satu orang yang menurut engkau ya Allah hebat. Saya akan buat dia lupa kepadamu. Kata Allah, ada hambaku namanya Ayub. Coba kau pergi goda dia. Nabi Ayub, Pak, hartanya berlimpah-limpah. Banyak harta. Tidak usah dihitung hartanya Nabi Ayub. Dia punya anak 70 orang. Dari istri 10. Berarti satu istri 10 anaknya. 70 orang. 7 anaknya setiap istri, berarti 10 kan istri, 7 anaknya. Berarti 70 orang. Laki-laki semua. Masya Allah. Hebat. Turun Jibril, turun iblis. Yang pertama dia goda apa? Harta. Nabi Ayub punya perkebunan, Nabi Ayub punya tanaman, Nabi Ayub punya hewan piaraan, unta, kambing dan sebagainya. Dikasih mati sama iblis. Mati semua. Mati semua. Dia punya pohon apa, kebun-kebun hancur terbakar. Kata Nabi Ayub, harta ini milik Allah. Allah yang kasih sama saya. Kalau dia mau ambil, terserah. Mendengar pernyataan iblis ini menangis setan. Setan bilang, aduh, baru ini saya menggoda orang, dikasih habis semua hartanya, cuma ketawa, cuma senyum. Coba kita hilang uang 10.000 saja pusing kita. Hilang ATM habis orang kita mati. Ya, hilang uang di kantong, jangan-jangan ada tuyul di rumah ini. Padahal cuma berapa harta. Ini Nabi Ayub habis, Bu. Tidak ada yang tersisa harta. Menghadap sama Allah. Apa yang saya bilang, wahai iblis? Kau tidak akan bisa menggoda Ayub. Ya Allah, belum. Saya coba dia dengan harta lolos. Saya mau coba lagi satu kali. Apa itu? Iblis turun menjelma menjadi manusia. Dia undang semua anaknya Nabi Ayub 70 orang. Dia kasih masuk dalam satu gedung. Dia jamu dengan makanan. Dia jamu dengan makanan enak-enak. Setelah itu dia runtuhkan bangunan itu. Mati semua 70 orang. Tidak ada sisa. 70 orang mati, Pak. Kita satu anak saja mati. Kayak kita juga yang mati. Saking sedihnya. Nabi Ayub 70 orang mati semua. Dilapor sama Nabi Ayub cuma senyum. Dia bilang, anak itu titipan Allah. Kalau dia mau ambil, saya mau tahan bagaimana? Bukan cuma satu, Pak, 70. Kalau kita mati dengan kita satu kali barangkali. Ya Allah ya Rahman. Kata iblis, aduh, ya Allah saya tidak mampu ini. Tapi kasih kesempatan saya terakhir. Saya pakai jurus terakhir. Kalau jurus terakhir ini juga tidak mampu, saya mengalah. Apa itu? Dia kasih penyakit Nabi Ayub. Pertama, Pak, macam jerawat. Macam jerawat tuh. Digaro-garo air. Di mana airnya jerawat itu, di situ tumbuh lagi. Digaro lagi di sini, tumbuh lagi. Akhirnya seluruh badan Nabi Ayub ini semua kena penyakit itu. Kudis satu badan. Ya, luka-luka satu badan seluruh. Tidak ada yang tersisa. Nabi Ayub berdoa pada Allah, ya Allah, semua penyakit badanku ini sudah kena penyakit. Cuma saya minta kepadamu ya Allah, jangan lidahku ini kena. Kalau lidahku ini kena ya Allah, saya tidak bisa berzikir lagi. Pokoknya di telinga, di hidung masuk semua itu penyakit. Ulat, keluar ulat setiap saat. Nauzubillah min dzalik. Istri Nabi Ayub berapa orang Ustaz bilang tadi? 7. Begitu dia dapat penyakit, Pak, 6 orang berangkat. Lari. Saya bilang, siapa mau baku tanggung dengan manusia? Sudah bau, sudah busuk satu badan lagi. 6 orang lari tanpa pamit. Begitu biasa juga. Ayub ke ibu di sini. Kalau suami masih gagah, oh iya. Tapi kalau berani suami sudah lobet, tahu mau. Jadi jangan sampai lobet. Usahakan stamina kasih bagus. Karena ini zaman now. Bapak ibu-ibu, tinggal 1. Dari 7 istri 1 bertahan. Namanya siapa? Namanya Rahma. Ada nama Rahma sini? Kalau kita istilah Indonesia sekarang, Siti Rahma.
Siti itu bahasa Arab, singkatan daripada Sayyidatina, disingkat Siti. Jadi orang tanya, apa itu Siti? Siti itu bahasa Arab, Sayyidatina, Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Fatimah, disingkat Siti Fatimah, Siti Khadijah. Padahal nama aslinya tidak ada itu Siti. Aslinya Khadijah, Fatimah, Rahmah itu Siti ya, Nabi Ayub. Apa yang terjadi? Sudah berbulan tahun-tahun ini penyakit tidak sembuh-sembuh. Rahmah juga datang sama Nabi Ayub. Wahai suamiku, hari ini saya mengalah. Mengalah bagaimana? Dia bilang, saya punya teman-teman 6 orang sudah dari dulu pergi. Cuma saya sendiri yang urus kau ini. Tapi hari ini saya juga sudah mengalah. Dia bilang, izinkan saya wahai suamiku, saya mau kasih tinggal kau. Bayangkan. Kata Nabi Ayub, wahai Rahmah, kalau kau mau kasih tinggal saya, silakan, tafadhali. Tapi satu saya punya sumpah. Ya Allah, saya bersumpah, kalau saya sembuh, saya pukul Rahmah ini 100 kali. Saya akan pukul dia 100 kali. Kalau saya sembuh, dia datang ulang. Pergi Siti Rahmah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi, alhamdulillah berhari-berhari kemudian, Rahmah sudah pergi. Tinggal Nabi Ayub sendiri. Akhirnya Allah sembuhkanlah penyakit. Dalam Al-Quran itu yang ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Tiup di telapak tangan, kemudian sapukan di badan. Insya Allah, Pak, pano apa nih? Udis, urat, belang-belang. Insya Allah yakin. Kenapa tidak yakin? Nabi Ayub sembuh dengan doa itu. Ya, sebentar nanti Ustaz balik Bamba tulis. Saya banyak, Ustaz. Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Itu dalam Al-Quran. Saya lupa juznya, juz berapa, ayat berapa. Sembuhlah Nabi Ayub, kembali seperti biasa. Apa yang terjadi? Rahmah datang. Assalamualaikum suamiku. Waalaikumsalam. Saya datang ulang. Kata Nabi Ayub, sini ente. Kau ingat kalau saya bilang? Saya ingat. Kalau saya pulang, kau mau pukul 100 kali. Siap kau pukul? Siap saya dipukul. Sudah mau dicambuk ini pas 100 kali. Turun perintah dari Allah. Ayub, kalau kau pukul istrimu 100 kali, mati istrimu itu. Jadi bagaimana ya Allah, saya sudah bersumpah. Caranya, ambil lidi 100 batang, kumpulkan jadi 1, pukul 1 kali istrimu, lunas sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Nabi Ayub ambil lidi 100, dihitung 100, dikumpul jadi 1, 1 kali pukul saja. Nah, ini menjadi dasar kenapa sekarang ada dalam aturan perkawinan, kalau suami istri ada masalah, 1, kalau dia ada masalah, nasihati dia dengan baik. Kalau istri bermasalah, istri tidak mau sholat, tidak mau puasa, nasihati. Puasa, sholat. Begitu juga sebaliknya. Tidak mampu dengan nasihat yang baik, nasihat yang keras, pakai suara keras. Tidak mempan juga, maka kata Nabi, firak malja. Firakul madja ini pisah tempat tidur. Suami, karena kami tidak sembahyang, kami tidur di dapur. Saya tidur sini di kamar. Jangan sama-sama. Boleh juga begitu, Bu. Kalau ada suami tidak mau sembahyang, ya, karena kau tidak sembahyang, boleh sholat. Tapi kejadian seperti ini banyak laki-laki yang duluan, lalu mama, dulu lagi tuh sembahyang saya. Aduh, kalau soal malam berpisah, Pak. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak. Yang kelima, kalau juga bisa ranjang tidak bisa, maka ada ditempuh darba. Darba itu pukul. Tetapi jangan sekarang. Kalau sekarang KDRT. Pukul maksudnya di sini, kata Nabi, tidak mulia, tidak bermartabat seorang laki-laki apabila dia menempeleng istrinya. Tidak pernah ada ajaran agama Islam, coba buka dalam berbagai referensi, tidak diizinkan kita tempeleng istri atau kita pukul istri dengan tangan langsung. Tidak bisa. Itu kena kita hukum. Tetapi kalau kita pukul pakai alat, seperti yang Nabi Ayub tadi pakai kayu mungkin bisa. Ya, tapi ya mohon maaf. Ya, sekarang ini bukan itu. Saya bukan mau ajar suami pukul istri, tidak. Cuma ceritanya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Almarhumah jam 9, 5 menit lagi. Almarhum ini ya, sudah meninggalkan kita. Apa yang ditinggalkan kepada kita? Kalau orang meninggal dunia, yang ditinggalkan pertama adalah anak, kedua harta, ketiga dan keluarga. Maka kata Nabi, yatba'ul mayyit salas, mengikuti mayit itu 3. Kalau ada orang meninggal dunia, kita bawa ke kubur, maka yang ikut itu 3. Pertama ahluhu. Apa itu ahluh? Keluarganya, anaknya, cucunya, kemenakannya, sepupunya, mertuanya, ikut semua ke kubur. Yang kedua yang ikut ke kubur maluhu, hartanya, mulai dari Avanza, Innova, Mikrolet, apa semua, motor, Innova dan sebagainya ikut semua, sampai sepeda rusak pergi semua, sampai itu tikar-tikar yang sudah reot dibawa semua ke kubur. Pakai badudu, Pak Imam, berarti harta baik semua. Dan yarji isnan, akan tetapi mohon maaf, dari 3 yang baik ini dua-duanya pulang. Dua-duanya pulang, keluarganya pulang semua. Tidak ada itu cerita cinta sejati sehidup semati. Itu cuma dongeng. Dongeng. Ya. Kenapa dongeng? Tidak ada orang pernah mau ditaruh dalam kubur. Tidak ada. Tidak ada orang pernah mau, Pak, satu kubur. Oh, saya sudah sama suami, kubur juga saya sama-sama dengan suami. Oh, tidak ada itu, Pak. Ya. Keluarga pulang semua. Apalagi yang pulang, harta pulang semua. Apapun yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan, harta milik orang semua, milik ahli waris kita semua. Yang akan berteman dengan kita apa? Yang akan menemani kita adalah amal kita. Cuma di sini saya harus garis bawahi. Setiap saat dikatakan amal akan mengikuti kita di kubur, kita akan membawa amal. Salah. Kalau kita disebut kita pulang ke akhirat membawa amal, itu keliru, Pak. Kenapa keliru saya katakan? Kalau kita pulang ke akhirat, masuk kubur membawa amal, kita bisa pilih, Buya. Oh, yang saya mau bawa ini amal baik saja. Amal jahat saya kasih tinggal. Betul? Tapi yang maksud yatba'u itu bahasa hadis, itu artinya kalau manusia mati, manusia meninggal dunia, maka semua amal akan ikut dengan dia. Mau amal jahat, amal baik ikut semua. Ini yang harus kita taruh dalam hati. Kalau kita pulang nanti di kubur, yang baik-baik kita bawa. Sholat kita bawa, zakat kita bawa, sedekah kita bawa, haji kita bawa, yang lain-lain kita tinggal. Alhamdulillah. Tapi ini tidak. Sholat di bawah, zakat di bawah, haji di bawah, abu harat di bawah, ya, bukan bohong orang, korupsi di bawah, semua di bawah semua. Jadi tinggal dipilih-pilih di sana. Ya, mudah-mudahanlah kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita meninggal dunia, Pak. Dahsyat sekali. Sebelum kita meninggal dunia berdoa pada Allah. Doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, terus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bu, setiap mau sholat bilang sama suami, kalau nanti sebentar berdoa pakai doa ini. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ibu-ibu pasti diajar. Iya, di majelis-majelis arti-arti doa. Jangan sampai tak salah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Istrinya di belakang, amin, amin ya Allah. Ya. Allahumma rzuqna rizqan katsiran, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Istrinya di belakang, amin, amin. Rupanya ini setengah ustaz juga dia. Allahumma rzuqni zaujatan jadidah, ya Allah berikan saya istri baru. Suami istri di belakang, amin. Dia tidak tahu suaminya minta istri baru. Jadi ibu harus tanya, doa itu doa apa dipakai? Ya, jangan minta istri baru, saya amin juga di belakang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita akan mati, syarat mati tidak harus sakit. Tidak harus sakit baru mati. Syarat mati tidak harus tua. Banyak anak-anak yang meninggal dunia. Banyak orang sehat meninggal dunia. Ada mati tiba-tiba.
Mautul faja'atu rahatun lil mu'minin. Mati tiba-tiba itu adalah rahatul mu'min, yang disuka oleh orang-orang mukmin. Jadi Bu, kalau kita merasa banyak kita punya amal, kalau kita merasa tidak ada lagi kita punya musuh, tidak ada lagi orang yang mau maaf dengan kita, ya Allah kasih mati cepat saya, jangan kasih siksa ya Allah. Kalau mau kasih mati cepat saja. Maksudnya tiba-tiba berangkat, boleh. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, masih banyak musuh, masih banyak ini, jangan minta mati mendadak. Setengah mati itu Pak, ya. Mati mendadak, ya Allah, banyak sekali mati mendadak Pak. Saya sudah saksikan dengan mata sendiri, kepala saya sendiri. Berapa banyak. Yang terakhir itu saya punya saudara Ustadz Marjan, ya. Itu masih ceramah saya ikut saya di mana? Di Pani. Besoknya sakit, langsung berangkat.